Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Yang mulia guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, beliau, keluarganya, anak cucu beliau, dan insya Allah semakin mustajab doa beliau mendoakan kita, murid-muridnya. Dan guru kita Kiai Haji Nasrullah juga insya Allah beliau selalu sehat dan juga insya Allah mustajab doanya. Bahkan kemarin saksi ada Korlap Grip, Ormas Grip yang hadir ke sini. Ini Kiai bilang sama saya, ketika Kiai berdoa itu bergetar jantung beliau. Sampai tanya sama saya, Ustaz, Kiai Nas luar biasa doanya sampai tembus ke langit. Luar biasa. Saya bilang, ya bukan langit satu, sampai goyang itu aras kalau sudah beliau mendoa. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa-doa beliau insya Allah kita yang punya utang lunas. Yang penting dibayar, Bu ya. Kalau nggak dibayar nggak lunas-lunas. Dan juga yang sakit diberikan kesembuhan. Dan juga dengan beliau, dengan doa-doa beliau insya Allah segala apapun hajat kita insya Allah Allah kabulkan. Amin. Dan beliau beserta keluarga beliau selalu sehat, dijauhkan dari berbagai macam bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberikan rezeki yang banyak dan juga yang berkah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dan juga kepada orang tua kita, guru kita Abah Kiai Fathuri, beliau subhanallah rajin sekali. Setiap saya ke Karawang beliau ini pasti ada. Masya Allah luar biasa. Kita doakan biar agar beliau ini selalu sehat. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Tambah anaknya. Amin. Tambah cucunya. Amin. Tambah istrinya. Amin. Enggak apa-apa. Saya bilang kan laki-laki itu dituntut sebuah pertanggungjawaban, bukan sebuah kesetiaan. Kayak ada rencana mau nikah lagi? Kalau saya sama Kiai Nas ada. Asalnya jangan sama tukang soto aja. Jadi semakin banyak itu semakin banyak yang mendoakan. Amin. Semakin bagus ya. Jadi perbanyaklah istri. Insya Allah banyak yang mendoakan. Baik para kiai, guru-guru yang hadir malam ini, dan juga walaupun tidak saya sebutkan satu-satu namanya karena tidak ada catatannya. Dan juga ibu-ibu yang hadir malam ini, Masya Allah, rumah udah dikunci pintunya, Bu? Udah ya? Udah. Mudah-mudahan ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir malam ini termasuk orang-orang pilihan. Amin. Orang yang digerakkan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke tempat ini dalam rangka manakib cinta kepada Sultanil Aulia Syekh Qadir Jilani. Insya Allah kelak kita menjadi muridnya beliau
Karena kita muhibbin cinta kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang penting nanti kita ikut guru kita Kiai Nasrullah. Ini pandangannya luar biasa. Bu, lihat nggak wajahnya kayak kita guru kita? Ini makin greget ngeliat wajahnya nih. Pandangannya luar biasa. Mudah-mudahan sehat guru kita. Amin. Baik hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk di sini ya Bu ya. Ini insya Allah merupakan bagian dari amal ibadah kita. Karena mungkin dari sekian apa kita melakukan ibadah sholat mungkin ya Bu ya, mungkin belum tentu diterima. Tapi insya Allah dengan duduknya kita di sini, oleh karena itu kita duduk di majelis ilmu, insya Allah malaikat akan mendoakan kepada kita. Amin. Ya Bu ya. Ibu sholat misalkan sedekah, belum tentu diterima kalau ada sifat kesombongan, sifat ria di situ. Apalagi berkaitan dengan sholat. Sholat itu kata Imam Ghazali, seumur hidup kita diterima satu waktu saja, itu sudah alhamdulillah Ibu. Kita sholat ada yang namanya kiblat. Kiblat kita kemana Bu? Kemana Pak? Kemana? Ke Mekah. Ke Mekah. Usalli fardal maghribi thalatha rakaati mustaqbil Ka'bah. Ya Pak ya. Ka'bah apa kiblat sih? Kiblat. Itu secara zahir kita ke sono. Tapi ada yang namanya kiblat secara zahir, kiblat secara qalbu, kiblat nyawa dan kiblat rahasia. Nah ini ada kiblat zahir, ada kiblat qalbu, ada kiblat nyawa, ada kiblat rahasia. Kalau kita tidak paham dengan 4 kiblat itu, makanya kita sholat seperti sholatnya Mbah Dukun di situ. Terkadang pas kita belum sholat Bu ya, nyari kunci nggak ketemu, betul nggak? Pernah nyari kunci? Enggak. Pernah. Takbir Allah, ingatnya sama kunci, betul nggak? Terkadang lupa kita sama rakaat ini 2 atau 3, 3 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 2. Kalau kita pas takbir ingatnya sama kunci, berarti bukan kita ingat sama zat, sama Allah. Allah itu nama. Jadi begini Bu, yang kita sembah itu Allah, betul? Tapi Allah itu nama. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita membayangkan Allah itu, bukan Allah itu yang kita sembah. Itu nama, asma. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah. Makanya ada tauhid zat, asma, sifat sama af'al di situ. Nah, kita sholat nih. Sholat ya terus kita, ya Bu ya. Sholat belum tentu kita diterima. Tapi mungkin malam ini kita duduk hadir di majelis taklim ini, manaqib cinta kepada Sultanul Aulia, maka insya Allah amal ibadah kita mungkin ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Tadi guru kita menjelaskan, subhanallah, jangan pernah kita menilai orang walaupun orang itu buruk ya, jangan pernah kita menjelek-jelekan mereka. Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya. Sekarang dia mabuk, sekarang dia zina, narkoba. Mungkin nanti kalau setelah dia tobat, ibadahnya melebihi daripada kita. Buat apa kita yang rajin ibadah, rajin sholat, masih juga rajin ngomongin orang? Betul? Betul? Ini mah cuman pakaian Bu saya. Ibu tahu buah kedondong? Luarnya kan klimis, tapi dalamnya banyak cabang di situ. Betul. Jadi masuk surga itu bukan karena ilmu, bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat kita, tapi masuk surga itu karena ridho Allah. Betul nggak? Terkadang sekarang bentar-bentar lu neraka lu, kayak ketua apa? Ketua panitia neraka kalau gitu.
Betul-betul lu neraka, lu neraka, lu neraka. Ini kalau orang semacam itu terkadang dia mabuk agama, Bu. Jadi kalau sudah menyalah-nyalahkan orang, menyalahkan saudara kita, menyalahkan ajaran selain dari ajaran kita, itu mabuk agama. Sekalipun jangankan dengan orang-orang Islam, dengan non-Islam, dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu, dengan Buddha, kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita saling mencela. Semua itu adalah makhluk Allah. Kita kaji dalam sifat 20 wujud nafsianya. Hanya Allah yang wujud, kita tidak ada. Betul? Tidak boleh kita saling menghina, saling mencaci. Nggak boleh. Saling menghormati, hidup dengan kasih sayang, hidup dengan cinta. Seperti guru kita hidup dengan cinta. Guru kita ini kayak Nas, cinta kepada seluruh makhluk, cinta kepada laki-laki, apalagi kepada perempuan yang masih muda. Tambah cinta beliau, tambah cinta. Hidup dengan cinta. Tujuan kita adalah ilahi anta maksudi. Tujuan kita hanya Allah. Waridho kamatubi, mengharap-harapkan ridho Allah. Tidak butuh pahala, tidak butuh surga, nggak takut dengan neraka. Ilahi anta maksudi, waridho kamatubi, mengharap-harapkan ridho Allah. Titik. Kita nggak butuh surga. Kita butuhnya Allah. Jangan kita hitung-hitungan. Jangan pengen pahala, jangan takut dengan neraka. Ya Bu ya, jangan pengen surga. Pokoknya kita tujuan kita ilahi anta maksudi waridhoka maktubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Tujuan kita Allah dan mengharapkan ridha Allah. Kalau sudah kita hanya Allah yang kita tuju, insya Allah kalbu kita al-ghina nafsi, ada ketenangan jiwa dalam diri kita. Dan jangan pernah kita mengaku beriman kepada Allah kalau kita masih merasa tersakiti dengan orang lain. Misalkan contoh begini Bu, Ibu suka nggak dijelekin orang? Bapak suka nggak dijelekin orang? Suka nggak? Itu invest, itu apa namanya, invest namanya? Deposito. Kayak Nas tuh depositonya Bu, Masya Allah banyak banget beliau ini. Kita dijelekin orang, biarin Bu. Ucapkan alhamdulillah. Kalau kita nih seorang ustaz dijelekin, dihina, kita marah, apa bedanya sama mereka? Lidah dia Allah yang menggerakkan, menguji keimanan kita. Kalau kita marah, dijelekin sama orang, berarti belum ada keimanan kita. Boleh kita marah, agama kita diinjak, harga diri diinjak, baru boleh di situ kita berjihad di situ. Boleh kita ada tempatnya. Tapi kalau kita dijelekin, dihina, udah alhamdulillah. Apalagi Bu gini, tahu orang itu misalkan benci sama kita, menghina kita, kita datang ke rumahnya, Bu ya, itu meminta maaf, padahal dia yang salah. Kini kita silaturahim, kita melangkah dari rumah Ibu, Masya Allah, setiap langkah itu malaikat mendoa kepada Allah, memintakan ampunan dosa-dosa kita. Dan setelah sampai kita kepada rumah itu yang benci kepada kita, maka 4.000 dosa besar Allah gugurkan yang ada dalam kita. Suka gitu nggak Ibu? Suka gitu nggak? Suka gitu nggak? Nah di sini di manaqib ini diajarkan tentang kelembutan hati, tentang cinta, agar kita cinta kepada siapapun, agar kita cinta kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam dunia ini. Kalau hidup dengan cinta, insya Allah akan ada rasa. Kalau sudah rasa ada, insya Allah pikiran pun akan sehat. Kalau sudah pikiran sehat, badan kita pun akan sehat. Kalau kita pikiran nggak sehat Ibu, ini badan kita akan rusak. Di situ timbul dalam kalbu kita ada sifat iri, sifat dengki. Tetangga beli motor misalkan, kita beli apa? Tetangga beli motor, kita beli apa? Beli paramek, kita sih kepala Bu ya. Tetangga beli mobil, kita masuk ke rumah sakit. Tetangga, ketika orang misalnya begini, contoh begini Bu, tetangga beli motor, kita ucapkan alhamdulillah, itu subhanallah. Tapi kalau kita benci kepada tetangga, iri kepada tetangga, itu sudah menghina kita kepada Allah.
Karena manusia itu beda-beda rezekinya. Ya Bu, kita nggak percaya. Waduh besok nih gua makan apa? Nanti seminggu lagi gua makan apa? Bingung ini gimana? Berarti kita sudah menghina kepada Allah. Kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan bagaimana besok kita apa masih hidup apa enggak di alam dunia ini. Karena yang namanya mati tidak pernah memberikan kabar kepada kita. Mungkin ibu-ibu duluan yang mati, saya yang belakangan, atau kayak Nas yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Kenapa? Mandakhalal qabra, semua masuk dalam kubur. Nah, kalau kita masuk dalam kubur, itu bila zadin, tidak membawa bekal, hancur kita di situ. Kita menunggu di alam kubur sampai berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun kita di alam kubur. Kalau kita nggak bawa bekal, seperti kita menyeberang lautan tanpa memakai naik perahu atau naik kapal, kita tenggelam di situ. Di alam kubur gelap nggak Bu? Kata siapa Bu? Belum merasain. Abi belum merasain juga. Belum. Kayak juga belum ya. Kayak masih lama kayak mah. Masih lama kayak mah. Itu gelap. Nah, kita ini berapa umur kita Ibu? 60. Kayak Nas 50 tapi masih kayak umur 30 beliau ini. Iya, makanya kalau cari ABG dapat guru kita ini. Enggak serius Ibu. Saya bingung kalau jalan sama beliau, kalau naik mobil itu iri saya. Itu kalau pas keluar itu banyak ini punten Ibu ya, banyak cewek yang melirik kepada beliau. Bingung saya. Sampai begini aja gitu, ya Allah, itu karisma beliau luar biasa. Ya Allah ya Rabbi. Kayak kita guru kita 50 tahun. Umur manusia 50, 60, 70, 80. Kalau sudah 70 kata orang Sunda, hayang mah hayang tapi lulus. Iya kan? Lo bakal hayang ke jelema Sunda, hayang mah hayang tapi lulus. Itu umur manusia. Kalau sudah kita mati masuk ke alam kubur, di situ ke alam barzah, di situ kita menunggu sampai menjelang datangnya hari kiamat. 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Kita bayangkan Bu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun belum terjadi kiamat. Betul? Kita cuma sebentar. Dan oleh karena itu jangan pernah kita diperbudak oleh yang namanya harta, oleh yang namanya dunia. Berangkat pagi pulang sore, bahkan sampai larut malam menghalalkan segala macam cara. Bagaimana ketika cinta kepada dunia, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan cinta dunia. Na'udzubillahi min. Dunia sifatnya sementara. Duit itu tidak dibawa mati. Kata ibu-ibu betul, tapi nggak punya duit rasanya mau mati. Iya, betul yang namanya al-fulus tughairun nufus. Jadi duit itu akan dapat merubah karakter seseorang. Aki-aki umur 70 tahun punya duit, menikah dengan ini ABG umur astagfirullah, karena duit. Iya, itu mau dapat merubah karakter seseorang. Nenek, boleh nggak cerita sebentar? Saya tutup ini ya. Saya cerita ini kayak ada cerita. Ada teman, namanya kalau orang Sunda itu kan namanya Asep ya. Ada nama Asep di sini? Enggak. Ada enggak? Enggak ada ya. Mohon maaf nih ya kalau ada kesamaan nama. Jadi Asep ini punya teman namanya Ade. Nah jadi Asep ini bujang lapuk. Tahu bujang lapuk? Jadi bujang yang sudah agak tua, cuman ganteng orangnya. Ya, tapi kalau sama kayak Nas mah kalah. Kayak Nas. Jadi Asep ini orangnya ganteng, punya teman namanya Ade. Tapi Asep ini nggak mau nikah. Kenapa nggak mau nikah? Dia pengennya cari janda yang kaya. Nggak apa-apa, kok nenek juga nggak apa-apa. Yang penting mah kaya, dia bilang begitu. Nah lalu temenan lah sama si Ade, dapat informasi
Kata si ade itu, Kang Asep, ada janda nih, kaya tapi tua, kenuae, gak apa-apa tuh, akhirnya bengar tuh, bengar, sugih. Berapa umurnya? 75 tahun. Waduh, bingung nih. Tapi bengar, teruslah kenuae, kata Asep. Yang penting mau bengar. Nah, emang ini sampai mana tadi Bu? Bengar. Nenek-nenek ya. Jadi memang nenek-nenek ini agak ganjen Bu. Dia biasa pakai leci, dia kan. Gambarnya Hello Kitty lagi Bu. Begitu, ganjen. Dia punya pabrik, punya uang banyak, punya kebun, punya sawah. Tapi memang dia pengen nikah lagi sama berondong. Nah, ketemulah, ini singkat Bu ya, singkat. Habis ini kita lagi singkat. Nah, jadi singkat kata, si adik itu ngomong sama si Asep, adik ngomong sama si nenek-nenek itu. Umurnya 75 tahun. Nah, jadi niat Asep ini menikah bukan lillah karena Allah. Apa yang ada dalam pikirannya? Saya nikah lagi sama nenek-nenek yang kaya. Kalau dia mati hartanya buat saya nikah lagi dengan wanita yang bodinya kayak gitar Spanyol tinggi semampai bongkok meong. Ini kata si Asep nih. Tujuannya harta bukan lillah karena Allah di situ. Bukan untuk berjuang di jalan Allah, tapi agar dia mendoakan nenek-nenek itu mati dia nikah lagi, hartanya buat nikah lagi sama yang masih muda. Nah, akhirnya ketemu tuh si Asep sama nenek-nenek itu Bu. Nenek-nenek itu ketemu, akhirnya nikah lah. Tapi si Asep itu sudah punya niat gak baik, niatnya harta kan. Singkat kata nikah tuh. Kan yang namanya nikah ada pengantin baru ya Bu ya. Ibu pernah pengantin baru? Pernah ya? Nikah tuh. Nikah itu nenek-nenek sama si Asep nikah malam pengantin baru. Wah, kata adek gua dapat bagian nih, profitnya dapat nih, kata adek nih. Pagi-pagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Bukan nenek-nenek itu, si Asep yang meninggal. Sampai itu sekampung rame, dokter juga datang. Meninggalnya mengenaskan, ini berbusa mulutnya. Tanya masyarakat, Dok, kenapa nikahnya? Ternyata, kenapa matinya? Ternyata matinya keracunan susu kadaluarsa Bu, ternyata. Ya umur 75 tahun mungkin pahit-pahit hangro gitu ya. Jadi berbusa gitu, berbusa. Matinya keracunan susu kadaluarsa. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya seorang al-fakir, fakir ilmu harta amal dan manusia yang bergelimang dengan dosa. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ucapkan buat beliau atas nasihatnya, mu'izuh hasanahnya. Beliau ini wakil talqinnya, Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Suryalaya Sirnara saya. Yang terakhir mah jangan didengerin itu. Si anak nenek-nenek gak ada kada luar saya.